Saya persilakan kepada Bu Maria untuk memimpin doa pertemuan pada malam hari ini. Mari Bu Maria. Baik, selamat malam Romo, Bapak Ibu semuanya. Malam. Pada malam hari ini kita akan mulai pertemuan baik secara offline maupun online dengan doa pembukaan. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga, selamat malam. Terima kasih atas kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas perhatian, cinta kasih yang telah Engkau limpahkan kepada kami melalui orang-orang di sekitar kami, melalui orang-orang yang telah kami temui. Tuhan Allah yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan mendalami pertemuan yang keempat, katekesi Goling, dengan tema kebatalan perkawinan Katolik dan Tribunal Gerejawi yang akan disampaikan oleh Romo Didik. Semoga materi yang akan disampaikan oleh Romo Didik ini dapat semakin mengingat akan tugas-tugas kami sebagai orang tua di dalam mendidik kami menurut ajaran Gereja Katolik, dan untuk adik-adik kaula muda yang sebentar lagi mungkin akan akan menerima sakramen perkawinan secara Katolik, mereka pun juga semakin dapat mengerti tentang ajaran-ajaran sakramen dalam Gereja Katolik. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef untuk selamat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mas Hendrik. Baik, terima kasih Bu Maria untuk doanya. Baik Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan sebuah sakramen, dan juga khususnya dalam sakramen perkawinan, itu sangat menarik untuk kita bahas. Tetapi lebih dari itu, ada sangat banyak sekali persoalan-persoalan di dalam sebuah perkawinan. Ya. Sakramen merupakan tanda dan sarana Allah hadir di tengah-tengah kita. Pada pertemuan pertama, saya akan mengulas sedikit. Pertemuan pertama dibahas mengenai tentang sakramen perkawinan menurut kitab suci. Di dalam sebuah sakramen perkawinan, tidak hanya laki-laki saja yang mengucapkan janji, tidak hanya seorang perempuan saja, tetapi di dalam sakramen perkawinan, janji dilakukan oleh kedua belah pihak, antara laki-laki dengan perempuan. Di dalam kesepakatan perkawinan telah dinyatakan dalam untung dan malang, dalam suka dan duka. Jadi dalam sebuah perkawinan tidak hanya sekedar rekreasi, yang penting aku senang, aku bertahan, tidak. Tetapi dalam suka dan duka di dalam sebuah perkawinan, kita harus tetap menjaga perkawinan itu. Nah, pada kesempatan malam hari ini, kita akan bersama-sama membahas kebatalan perkawinan Katolik dan Tribunal Gerejawi, di mana ini nanti akan dibawakan oleh Romo Didik. Nah, banyak sekali hal-hal yang akan dibahas dalam pertemuan pada malam hari ini, khususnya dalam kebatalan perkawinan Katolik dan Tribunal. Nah, mungkin tanpa kita sadari, tanpa kita kenal, di dalam sebuah perkawinan juga ada yang namanya anulasi. Apa sih anulasi itu? Nah, nanti banyak hal yang akan dibahas oleh Romo Didik, dan bahkan apa saja hal-hal yang menjadi halangan untuk membatalkan pernikahan. Nah,
tanpa panjang lebar saya akan menyampaikan semua materinya yang akan diberikan oleh Romo Didi. Romo Didi, saya persilahkan. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya sungguh bangga dan senang karena kita ini punya kegiatan untuk menjawabi kehausan pengetahuan iman. Kalau devosi-devosi, kalau kegiatan doa, kalau kita ekaristi itu menjawabi kehausan rohani, kehausan iman. Tetapi kalau katekese pengajaran itu adalah menjawabi kehausan pengetahuan iman. Sehingga kita ini punya prinsip-prinsip keyakinan, tetapi kita juga perlu tahu apa sebabnya kita punya prinsip itu. Nah, dalam sore hari ini sebenarnya ini sebuah hal yang buruk kalau terjadi, yaitu kebatalan perkawinan. Sebenarnya yang lebih fokus kita pentingkan itu adalah bagaimana melestarikan perkawinan, bagaimana menjaga perkawinan itu utuh, langgeng, bahagia. Itu cita-citanya. Tetapi yang kita bahas malam ini sebaliknya. Jadi minta maaf kalau tema ini tidak terlalu menyenangkan sebenarnya ya. Ya, next. Nah, ya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam perkawinan itu ada syarat dan ada sifat. Ada syarat artinya seorang yang mau menikah, mau melangsungkan perkawinan, itu syarat yang harus dipenuhi adalah tahu mengapa perkawinan, mengapa kawin, mengapa berkeluarga, itu tahu. Yang kedua, dan memang sungguh-sungguh menghendaki secara bebas. Jadi bukan karena dipaksa atau dijodohkan. Maka di dalam gereja Katolik, kalau sampai dalam penyelidikan kanonik tahu bahwa dua pasangan itu ternyata dijodohkan, maka pastor paroki pasti akan mengatakan, maaf, saya tidak berani menikahkan Anda. Maka itu syarat kedua. Jadi Bapak Ibu, mengapa perkawinan Katolik ini perlu disiapkan? Karena harus tahu mengapa kawin secara Katolik. Dua, memang mau menghendaki perkawinan secara Katolik. Dan yang ketiga, mampu melaksanakan, mewujudkan tanggung jawab perkawinan Katolik. Itu 3 syarat. Mengapa 3 syarat ini saya sebut? Maka nanti kalau ada masalah sesudahnya, yang akan dicari, yang akan diliti-teliti adalah 3 hal ini. Bagaimana dia ini tahu atau tidak, bagaimana mereka ini berdua ini mau sungguh-sungguh atau tidak. Yang ketiga, mereka ini sebenarnya mampu atau tidak mampu untuk menghidupi perkawinan itu. Volumenya kecilkan dulu. Atau di off, volume apa, mic-nya di off ya. Lalu hal apa yang Kecilkan. Volumenya dimatikan aja. Suaranya Mas Hendrik. ya sekarang sedang di off-kan aja, di situ di off-kan saja. Zoom-nya dimatikan. Jadi tidak perlu. Jadi yang di sini tidak perlu menghidupkan zoom-nya, sehingga mengakibatkan benging bagi yang peserta yang lain. Ya, lift aja lift. Ya, oke. Nanti semua akan mendapat, ya.
apa yang perlu diketahui, apa yang memang dikehendaki. Jadi kalau orang, apakah kamu menghendaki nikah? Iya. Yang kamu kehendaki nikah yang macam apa? Kalau tidak sesuai dengan 3 yang kanan itu, maka perkawinan itu sebenarnya tidak sah. Jadi itu yang perlu dipahami. Yaitu satu, hakikatnya perkawinan Katolik harus diketahui dulu. Yang kedua, tujuannya perkawinan Katolik itu adalah untuk kesejahteraan keluarga dan pendidikan anak. Itu tujuannya. Maka kalau mau nikah secara Katolik sudah ngomong, aku nanti tidak ingin punya anak, maka pastor, minta maaf, pasti akan mengatakan kami tidak mampu menikahkan anak. Gereja Katolik tidak akan mampu menikahkan karena tujuannya tidak ingin punya anak. Maka itu yang kedua. Lalu yang pertama tadi, yang sifat atau hakikatnya perkawinan itu yang perlu dipahami lebih dulu. Maka mau nikah secara Katolik karena paling tidak ada 3 sifat atau perkawinan. Satu, hanya antara 1 laki-laki dan 1 perempuan. Kalau mau berkehendak, mau poligami, gereja tidak akan menikahkan. Jadi silakan nikah di agama lain. Jadi kalau berniat poligami. Lalu yang kedua, itu 1 laki-laki dan 1 perempuan. Yang kedua adalah karena cinta yang bebas, pilihan yang bebas, bukan karena pengaruh siapapun. Makanya dalam gereja Katolik tidak akan diterima penjodohan perkawinan. Itu nggak bisa kita ini. Kalau dulu itu nenek saya itu nikah umur 13 tahun dan belum pernah ketemu siapa kakek saya. Baru ketemunya adalah ketika ditemu manten. Nah kalau di Katolik tidak mungkin bisa, tidak bisa. Jadi ciri hakiki yang kedua adalah bebas dan berdasarkan cinta yang dari diri kedua pasangan, bukan cintanya orang tua, jadi cintanya calon manten. Lalu yang ketiga, sampai mati. Jadi kalau berniat di awal, ya nanti kalau kuat Romo kami akan lanjutkan, kalau tidak kuat, kalau tidak cocok ya kami akan cerai. Pasti dalam gereja Katolik lalu tidak mau menikahkan. Jadi jangan menyalahkan karena itu hakikinya, hakikatnya, sifat dasarnya. Lalu yang ketiga adalah mampu mewujudkan tugas dan tanggung jawab keluarga Katolik, yaitu mampu menjaga keutuhan. Itu berarti pikiran, perasaannya itu bisa berpikir dan bisa merasakan cinta dan pentingnya kesetiaan. Ya, kalau tidak tahu tentang bagaimana harus cinta dan tidak berniat mewujudkan kesetiaan, maka itu tidak akan dinikahkan secara Katolik. Lalu yang kedua, memang ada kemampuan untuk setia dan kemampuan untuk punya anak. Jadi kalau tidak, misalnya sejak sebelum menikah sudah diketahui ternyata impoten, maka gereja akan mempertimbangkan hal itu, akan menanyakan sungguh-sungguh tentang komitmennya. Maka lebih baik harus dipertimbangkan. Kalau cintanya sangat kuat, baru dimintakan dispensasi, karena pasti itu nanti tidak akan punya anak. Nah itu harus izinnya dari paus. Jadi kalau sudah berniat semacam itu. Lalu yang ketiga, bahwa tahu dan mampu bahwa dalam perkawinan Katolik punya tanggung jawab untuk mengkomunikasikan kasih. Bisa ngomong satu sama lain, mau terbuka satu sama lain, dan puncak komunikasi kasih adalah hubungan intim suami istri.
Kalau ternyata ada trauma, kalau ternyata ada kelemahan dan ketidakmampuan ketika sebelum menikah, maka itu akan dicatat dan akan sungguh-sungguh dipertimbangkan apakah lanjut atau tidak. Itu yang syarat perkawinan Katolik, karena perkawinan Katolik itu terbuka terhadap kelahiran anak. Mengapa Gereja Katolik tidak menyetujui KB artifisial yang abortif? KB artifisial itu pengaturan kelahiran artifisial yang dibuat oleh manusia sendiri dengan alat-alat, dan abortif itu yang menggugurkan, maka itu ditolak oleh Gereja Katolik. Yang abortif itu apa? Alat-alat kontrasepsi yang sebenarnya sudah terbentuk janin, sudah bertemunya sel telur dan sel sperma sudah bertemu siap menjadi janin, dan dalam perjalanan menuju ke rahim ternyata dihalangi atau digugurkan. Nah, itu yang ditolak oleh Gereja Katolik. Ya. Next. Nah, tadi yang di atas, kotak atas itu yang saya jelaskan. Nah, untuk itu dalam perkawinan itu mesti dilihat sebelum perkawinan, di saat melaksanakan sakramen, dan setelah membangun rumah tangga. Itu perlu dibedakan. Sebelum pernikahan, maka ada pembinaan pranikah. Supaya apa? Supaya tahu, menyadari hakikat misi dan tanggung jawab, supaya tahu dan sungguh-sungguh pengetahuannya ini dasar untuk menghendaki niat menikah. Jadi itu, maka hal itu sangat diuplek-uplek oleh menjadikan fokus penting bagi perkawinan Katolik. Sehingga pada waktu pembinaan pranikah itu sungguh sadar bahwa nikah secara Katolik itu begini, resikonya begini, maka pentingnya pembinaan pranikah atau yang biasa disebut kursus perkawinan atau PPNK. Lalu ada yang kedua hal yang perlu dilakukan sebelum menikah, yaitu sebelum pertunangan, itu penelitian kanonik atau penyelidikan kanonik, yaitu setiap calon itu bertemu dengan pastornya, lalu di situ ada wawancara, sharing, terbuka dari hati ke hati untuk melihat apa? Untuk melihat 3 hal itu tadi. Sejauh mana kamu tahu tentang apa yang akan terjadi, sejauh mana kamu sungguh-sungguh 100% menghendaki perkawinan ini atau paksaan. Lalu yang ketiga, kamu sebenarnya mampu atau tidak untuk membangun keluarga. Nah, itu Romo dalam penelitian kanonik kenapa kok sendiri-sendiri? Karena mau diajak secara terbuka, personal, bahkan tidak diketahui oleh siapapun orang lain. Nah, di situ Romo akan mencatat di dalam lembar kanonik. Nah, lembar kanonik itu akan disimpan selama-lamanya di gereja itu, sehingga itu nanti akan menjadi bukti hukum kalau di dalam perkawinan ada masalah. Itu lembar kanonik itu, makanya orang kan bisa bohong dalam kanonik, bisa. Makanya itu nanti kalau ada apa-apa akan ketahuan sebenarnya bohong atau tidak, atau jujur. Nah, itu diketahui dari penyelidikan kanonik. Nah, penyelidikan kanonik itu juga untuk memastikan bahwa ada halangan atau tidak. Halangan itu yang disebut hal-hal yang terjadi atau hal-hal yang dimiliki oleh calon manten yang bisa menghalangi terwujudnya 3 yang kanan tadi. Yang menghalangi bisa terwujudnya hakikat, misi, dan tugas tanggung jawab perkawinan. Lalu ada kecacatan atau tidak. Ya, lalu sesudah itu beres, terlewati, entah bohong, entah benar,
Oke, tetapi yang jelas oleh pastor sudah dicatat dan mantennya, calon mantennya menandatangani dan romonya menandatangani di lembar pernyataan kanonik itu. Oke, lalu ada tunangan. Tunangan itu sebenarnya memang dianjurkan dalam gereja Katolik sebagai bentuk ungkapan manusiawi bahwa sungguh-sungguh aku akan menikah. Itu tunangan. Lalu juga pengumuman kepada keluarga besar dan kedua keluarga besar bahwa ini sudah serius hubungan mereka berdua. Nah, itu ada di tunangan. Makanya meskipun masih bisa cerai, tunangan itu sudah dianggap sebagai pernyataan yang bersifat publik bahwa mereka ini sudah serius akan menikah, tinggal nunggu hari. Makanya Yesus itu, Maria dan Yosef itu baru tunangan. Tetapi bagi masyarakat dalam masyarakat Ibrani, yang namanya tunangan itu sudah tidak bisa diganggu gugat meskipun belum disahkan. Ya, makanya Yosef dan Maria, Maria kok ketahuan kok hamil, maka Yosef itu berhak untuk menghukum mati pasangannya. Maka betapa besar cintanya Yosef kepada Maria untuk mengalahkan egonya sendiri gitu ya. Lalu dalam saat perkawinan di gereja itu yang terjadi adalah ada 3 syarat. Syarat yang pertama adanya peneguh yang tertabis. Jadi orang yang ditabiskan untuk meneguhkan perkawinan, itu syaratnya. Itu bisa uskup, bisa imam, bisa diakon. 3 yang tertabis ini yang boleh meneguhkan perkawinan. Maka kalau tidak ada 3-3-nya itu tidak bisa berlangsung perkawinan. Terus asisten imam rangkep 10 tetap gak iso. Tetap gak iso ngesak. Ya. Lalu syarat yang kedua adanya materia. Materia itu bukan material bangunan, tapi wujud fisik kehadiran manten. Maka manten tidak bisa lewat Zoom. Ya, pemberkatan nggak bisa lewat Zoom, tidak bisa diwakilkan, tidak bisa lewat sarana apapun, harus hadir berdua di hadapan peneguh. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, meskipun hadir berdua, meskipun ada romo, tetapi kalau tidak mengucapkan janji perkawinan itu, maka perkawinan itu tidak sah. Maka 3-3-nya itu. Anda 2 calon manten ini mengucapkan janji tapi nggak ada imamnya, ya tidak sah. Meskipun mengucapkan janji dan ada imamnya tapi nggak hadir langsung juga tidak sah. Nah itu makanya 3-3-nya itu syarat sah saat perkawinan. Nah lalu sesudah itu melangsungkan hidup berkeluarga sebagai sakramen. Ada 3 kemungkinan. 3 kemungkinan lancar jaya, yaitu tidak ada hambatan, hidup baik-baik sampai kakek nenek, tidak ada masalah. Itu tujuannya. Makanya perlu disiapkan macam-macam itu supaya cita-citanya itu tujuan utamanya terbangunnya keluarga yang baik. Lalu yang kedua, kemungkinan kedua ada gangguan dalam hidup berkeluarga. Ada hal-hal yang mengganggu keutuhan keluarga. Ada hal-hal yang mengganggu misalnya selingkuh, misalnya KDRT, itu adalah yang gangguan. Lalu ada yang ketiga, kegagalan. Kegagalan itu yang dimaksudkan adalah diketahuinya ternyata perkawinan itu tidak sah.
karena tidak memenuhi syarat-syarat yang di kotak di atas itu. Ya. Dan sebelum dan di saat ketika itu diketahui tidak sah, maka perkawinan itu gagal dari awal. Maka itu meskipun ada gangguan yang sebesar Gunung Semeru sekalipun, Gereja Katolik tidak mampu untuk menceraikan. Tidak mampu. Jadi karena Gereja Katolik itu menghayati dan menghidupi, mewujudkan bahwa kalau perkawinan itu sudah sakramen, itu berarti bukan lagi kehendaknya Romo, kehendaknya gereja. Kalau sudah sakramen itu adalah kehendak Tuhan. Maka yang berhak memisahkan hanyalah Tuhan. Gereja tidak punya hak. Itu next. Ya, kira-kira dari dua dasar ini, moga-moga kita bisa menangkap sehingga yang sesudahnya ini bisa lebih lancar. Di dalam Gereja Katolik mempunyai hukum kanonik. Hukum kanonik itu adalah pembahasan secara hukum. Secara hukum itu berarti boleh, tidak boleh, benar atau salah, itu hukum. Dari apa yang diimani. Jadi makanya kalau kita doa itu pada waktu misa, kita ini kukur-kukur itu hukumnya salah atau enggak? Itu enggak masuk ranah hukum. Jadi enggak bisa dikatakan salah atau benar. Lalu ketika kita berdoa tangannya menyembahnya di dada atau di atas kepala, itu bukan ranahnya hukum, bukan ranahnya aturan. Itu ranahnya penghayatan. Jadi nggak bisa dimasukkan dalam hukum kanonik ini. Enggak. Hukum kanonik adalah pembahasan secara hukum hal-hal yang prinsip, yaitu yang boleh dan tidak boleh, sehingga itu dikatakan sebagai Katolik. Nah, di luar Gereja Katolik kita nggak bisa berwenang. Makanya Bapak Ibu, meskipun perkawinan ini sudah perceraian sipil di pengadilan, Gereja Katolik menganggap belum cerai. Jadi bisa dimengerti ini ya. Karena apa? Perkawinan gerejanya belum batal. Mereka cerai karena ada gangguan-gangguan. Lalu itu hanyalah negara. Di hadapan negara, maka dia dipisahkan. Pisahnya itu disahkan oleh negara, bukan oleh gereja. Maka kemarin itu saya ketemu seorang ibu yang sudah diceraikan suaminya karena suaminya mau nikah dengan perempuan lain. Ibu ini Katolik. Romo, saya boleh menerima komuni tidak? Boleh. Ya, meskipun sudah cerai secara sipil, secara pengadilan. Jadi dia boleh karena dia adalah Katolik yang diceraikan. Jadi dia itu adalah korban, bukan yang menghendaki perceraian itu sendiri. Maka dia tidak berniat untuk membawa ke pengadilan, bukan dia. Yang membawa ke pengadilan adalah suami. Kalau suaminya tadi Katolik dan membawa ke pengadilan dan bercerai, maka yang suaminya itulah yang tidak boleh ya. Ada 3 istilah. Satu, bahwa perkawinan itu ternyata diketahui tidak sah pada waktu awal. Maka itu gereja berwenang, gereja berani, gereja mampu untuk membatalkan perkawinan itu. Jadi gereja tidak pernah menceraikan, tetapi sifat kawinnya itulah yang ditarik kembali, dianggap bahwa dia belum pernah menikah, meskipun sudah punya catatan sipil. Jadi sekali lagi, kalau orang ternyata waktu kanonik bohong, ada hal-hal yang bohong di sana, lalu nikah secara sakramen,
lalu di gereja dan sudah 5 tahun perkawinan atau 10 tahun, lalu sesudah itu ternyata mereka ini ada hal yang bohong ketika kanonik baru diketahui 5 tahun berikutnya. Maka kalau mereka ini ternyata memang berkehendak untuk setia, maka itu bisa lanjut dan tinggal pengakuan dosa. Tetapi kalau ternyata akhirnya bermasalah karena kebohongannya, maka bisa datang ke pastor paroki untuk ditanyai tentang kebohongan itu. Lalu itulah yang dicatat untuk dikirim ke tribunal. Nanti yang kita lihat sesudahnya adalah tribunal, yaitu romo paroki bisa melihat tanda-tanda bahwa perkawinan itu dulu nggak sah. Maka gereja memproposalkan kepada tribunal sebaiknya dulu dibatalkan perkawinannya. Maka nanti nikah lagi sudah nggak masalah. Meskipun nikah dengan orang Katolik lagi ya tidak masalah karena sudah dibatalkan. Kalau sudah dibatalkan, keputusan tribunal sudah turun, itu dianggap belum menikah. Meskipun secara pengadilan sudah ada catatan sipil. Kira-kira bisa paham posisinya gereja seperti ini. Lalu yang kedua ada pemutusan ikatan. Jadi ada masalah ketika dalam bahasa Latin ratum non consumatum. Ini ada satu kasus contoh misalnya di paroki di luar Surabaya. Dia sudah menikah 5 tahun, tapi ternyata suaminya belum menyentuh sama sekali istrinya. Jadi ternyata baru ketahuan bahwa suaminya ini tidak mencintai istrinya dan tidak pernah berhubungan intim dengan suaminya. Itu yang disebut dengan non consumatum. Itu ketika saya sebutkan aja itu di Tuban terjadi. Ternyata baru 5 tahun berikutnya tahu si laki-laki itu tidak bisa bernafsu dengan perempuan. Ternyata dia bernafsunya dengan laki-laki. Ya, maka gereja bisa memutus perkawinan itu, sehingga dikeluarkan oleh tribunal surat pemutusan bahwa perkawinan itu diputuskan. Lalu yang ketiga, pemutusan ikatan perkawinan demi iman. Jadi ini yang disebut in favorem fide. Fide itu iman, favor itu subur, demi kesuburan iman. Jadi misalnya saya Katolik, istri saya non Katolik, nikah secara Katolik itu atau secara sipil atau di dalam agama lain itu kan nikahnya sudah sah. Tetapi dalam perjalanannya ternyata dulu ketika kanonik ngomong bahwa kamu sebagai Katolik bisa mengimani Katolik dengan baik, tetapi sesudah perkawinan ternyata dia dilarang untuk menghidupi iman Katolik. Nggak boleh ke gereja, nggak boleh doa lingkungan. Kalau pergi ke gereja konangan nggak diberi kayak nggak kayak duit, atau diseksa dipukuli ya. Lalu perkawinan itu kemungkinannya satu tetap bisa bertahan untuk menjaga perkawinan itu meskipun dilarang, bisa saja sembunyi-sembunyi, bisa saja akhirnya beriman Katolik secara batin. Jadi dia nggak bisa, baru kalau suaminya kerja di luar kota dia sembunyi-sembunyi untuk datang menyambut komuni. Atau bisa saja kemungkinannya ada masalah, nggak tahan dengan itu, maka dia datang. Kalau dia hanya mau cerai
gereja nggak memfasilitasi. Tapi kalau ternyata dia berencana mau menikah dengan orang Katolik, maka gereja memfasilitasi. Jadi gereja memfasilitasi dengan apa? Pemutusan ikatan perkawinan sebelumnya, karena tadinya sudah nikah secara gereja, itu bisa diputuskan dan dia boleh menikah karena menemukan pasangan yang seiman. Ini yang disebut dengan demi kesuburan iman. Ini yang nomor 3. Berikut, next. 3 alasan yang paling mendasar yang menyebabkan bisa terjadi pembatalan, yaitu karena ada sungguh-sungguh halangan yang menggagalkan yang diketahui pada waktu sesudah nikah. Ternyata ada halangan betul. Nanti kita lihat halangannya itu apa saja. 2, kasus karena cacat atau tadi 3 syarat pada waktu nikah itu tidak terpenuhi. Dia hadir, ada romo, dan mengucapkan janji, tetapi sebenarnya pada waktu itu dia nggak dia sudah terpaksa. Kalau itu bisa dibuktikan, misalnya sesudah mandan ngomong dengan keluarganya, temannya, dan itu nanti bisa bersaksi kepada tribunal, maka itu dinyatakan peristiwa sakramen perkawinan itu cacat. Karena tidak sepenuh hati, sepenuh diri. Jadi ada cacatnya dalam tata peneguhan kanonik, artinya dalam pelaksanaan sakramen. Yang ketiga, karena kasus cacat dalam kesepakatan perkawinan. Jadi dia ternyata misalnya dalam perjalanan tidak mampu untuk mewujudkan kesetiaan perkawinan, tidak mampu ternyata karena dulu diancam. Misalnya dulu itu kita nikah, kami nikah itu dulu itu aslinya karena dulu pacaran lalu hamil, sehingga sebenarnya kami ini dalam perjalanan di sesudah hamil, kami ini sebenarnya sudah punya pacar yang lain. Lalu sebenarnya cinta saya adalah ke pacar yang lain itu. Lalu ternyata dalam perjalanan akhirnya orang tuanya calon istri saya itu dulu mengancam saya, kalau enggak kamu nikahi tak bedil atau ancaman apa terserah. Maka akhirnya pelaksanaan itu, kesepakatannya, janji perkawinan itu sendiri adalah cacat. Jadi itu nanti kalau bisa dibuktikan di tribunal. Ya, next. Maka prinsipnya Bapak Ibu, kalau khususnya anak-anak muda, jangan berpikir cari celahnya ini sebelum menikah. Karena bagi gereja, tribunal itu hanyalah jalan terakhir kalau nggak ada jalan keluar lain. Jadi bukan sebagai alternatif. Makanya kantornya pun yang delik di belakang kantor saya. Jadi tidak dipublikasi dengan karena itu bukan tujuan dalam perkawinan. Kecuali kalau Anda sudah sejak awal aku nanti akan perkawinan dan istriku atau suamiku aku akan 5 dan masing-masing agama itu ada di situ. Misalnya itu rencana tersembunyi yang diwujudkan waktu ya itu nanti kalau ketahuan itu ternyata bisa dibatalkan memang ya. Maka prinsipnya pemisahan atau pembatalan tadi itu merupakan langkah terakhir ketika langkah pastoral tidak mungkin lagi. Maka dianjurkan di dalam paroki ada konselor perkawinan,
konseling keluarga, lalu konsultasi perkawinan, maka ada ME, maka ada tulang rusuk, ada wanita bijak, ada macam-macam ya. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya tidak terjadi pembatalan atau pemutusan. Jadi supaya itu bisa dipulihkan secara pastoral, sehingga ada langkah-langkah untuk memperbaiki. Sebagai contoh misalnya ketika saya di Cepu, ada seorang pasutri sudah punya cucu, lah kok berniat mau cerai, tidak punya cucu, ya. Lalu akhirnya kami sponsori, saudara, ikut ME, Marriage Encounter 3 hari. Lalu ketika pulang, wes mesra meneh. Terus dia bilang, Romo, kenapa, malah saya yang disalahkan, kenapa Romo tidak memberitahu saya dari dulu kalau ada ME katanya. Jadi ternyata problemnya adalah komunikasi, bukan problem karena kecacatan atau halangan dalam perkawinan, tapi problemnya adalah komunikasi. Nah, kalau komunikasi ya diselesaikan, menyembuhkan komunikasinya. Kalau ada yang tidak mampu, nggak bisa, histeris-histeris, nggak bisa memaafkan, disembuhkan supaya bisa memaafkan. Karena masalahnya bukan kesepakatan dua laki pribadi, karena masalahnya kedewasaan pribadi tidak mampu memaafkan. Ya, next. Apa saja yang disebut dengan halangan dalam perkawinan? Ya, itu ada 12 halangan. Maka kalau ini membutuhkan izin dari gereja kalau tetap dilangsungkan perkawinan. Izin itu yang namanya dispensasi. Satu, ternyata kurang umur, yang laki-laki 15 tahun. Yang perempuan 13 tahun, maka itu secara kodrati sebenarnya belum layak untuk menikah. Tapi kalau memang sungguh-sungguh akan menikah dan memenuhi syarat pernikahan, harus ada izin dari orang tuanya menyadari akan hal itu, dan gereja akan mengeluarkan izin, namanya dispensasi usia. Ya, itu surat yang dikeluarkan oleh uskup atau vikep itu untuk terkait dengan umur ini. Mengapa mosok ya terjadi? Karena dalam budaya tertentu perkawinan itu bahkan 11 tahun sudah menikah. Karena sesudah itu sekolah ya kan, kemudian belum serumah kayak gitu. Tapi ternyata itu sudah umum di sana. Maka dalam budaya itu gereja tetap memberi peluang ini. 2, kalau impotensia, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, itu adalah halangan. Makanya penting jujur itu. Tetapi kalau meskipun impoten dan tetap akan melaksanakan komitmen itu bersama, maka itu perlu ada dispensasi, ada izin khusus dari uskup. 3, adanya ikatan perkawinan sebelumnya. Jadi pernah sekali lagi waktu di Cepu, ada perkawinan calon laki-lakinya dari Majalengka, yang laki-laki, yang perempuan dari Surabaya, kerjanya di Surabaya, aslinya Cepu. Lalu mereka akan menikah, dan orang mengatakan bahwa memang ini belum menikah yang laki-laki ini. Dia ngomong waktu kanonik belum menikah, kami masih bujang. Tapi ya feelingnya Romo Yitno pada waktu, kok feelingku kok rasanya dari kanonik ini ada sesuatu ya. Lalu akhirnya Romo Yitno itu membiayai orang untuk mencari alamat aslinya dia di Majalengka. Bertemu dengan keluarganya, apakah betul
karena dia kan nggak ada saudara di situ, sehingga saksinya siapa kalau dia itu sudah menikah atau belum. Makanya dia akhirnya baru ketahuan ternyata dia di sana sudah menikah secara agama lain. Jadi sudah menikah secara agama lain, sudah punya anak. Jadi anaknya dipelihara oleh istrinya. Dia pergi ke Surabaya dan menganggap dirinya bujang. Ya. KTP ya, KTP ya tetap belum kawin. Ya bisa. Ya. Baik, hebat. Mas Henry. Bujang. Lalu beda agama itu yang disebut dengan surat izin dispensasi disparitas kultus. Kultus itu budaya, paritas itu karena sangat berbeda. Jadi ini kalau beda agama, kenapa kita ini sebenarnya itu halangan? Karena akan budaya yang sangat berbeda. Kalau perkawinan beda gereja itu juga halangan, tetapi sifatnya beda gereja. Jadi istilahnya bukan beda kultur. Makanya itu tetap meskipun beda gereja tetap harus pakai dispensasi. Gereja-gereja Kristen itu ada sekitar 300-an gereja cabangnya di Indonesia. Ada yang anggota PGI. Anggota PGI itu yang artinya sempalan Katolik dari zaman abad ke-15 yang dari Eropa pada umumnya lahirnya gereja itu sesudah reformasi. Lalu gereja-gereja itu pada umumnya memakai rumusan baptis sama dengan Katolik. Tapi gereja-gereja sekte-sekte baru, Pentakosta, Betel, Karismatik, lalu Mawar Saron, dan sebagainya yang dari lahirnya dari Amerika, itu pada umumnya macam-macam rumusan baptisannya. Makanya kalau orang yang dibaptis di gereja Kristen yang PGI itu baptisannya sah menurut gereja Katolik. Nah, kalau dibaptis di gereja lainnya itu belum tentu sah. Harus dicek betul dia dibaptis dengan cara apa. Meskipun dicemplungkan kolam sebesar apapun, kalau ngomong baptisnya aku membaptis engkau tidak dalam atas nama Tritunggal, tidak sah. Ya. Jadi yang membuat sah itu bukan banyaknya air, Bapak Ibu. Oh ini baptisnya celup loh, Romo mau sok gak sah. Meskipun dicelup sak drum maupun sak tangki ya tetap gak sah karena baptisnya bukan dengan rumusan yang sah, ya, bukan dalam nama Allah Tritunggal. Maka kalau beda agama dan beda gereja itu tetap memakai dispensasi namanya disparitas kultus dan mixta religio. Mixta religio itu kalau beda gereja. Tinggal kita melihat dia baptisan mana. Kalau baptisannya bukan PGI berarti dia ditanyai apakah kamu akan minta baptis secara Katolik supaya sakramen atau kamu bertahan dengan agamamu. Maka kalau bertahan dengan agamamu pakai di dispensasi beda gereja, ya. 5. Kalau ternyata seperti terus saya itu minggat dari sini, lalu saya rabi di Afrika, misalnya gitu kan, orang Afrika nggak ngerti saya ini Romo tadinya. Nah kalau tahu dan ternyata romoan saya ini belum dilepas oleh Paus, maka saya ini tidak bisa menikah langsung, tidak bisa menikah secara Katolik. Maka saya juga tidak bisa menerima sakramen semua. Jadi sangat berat kalau sudah pernah tak bisa. Maka kalau dia akan nikah, jadi ex Romo yang nikah, itu pernikahannya tidak sah sampai ada surat dari Paus bahwa
tapi sahmu sudah dicabut. Jadi ada yang bisa, uskup nggak bisa mencabut itu, harus dari paus. Ya, makanya kadang 3 tahun itu belum turun, ada yang sudah 20 tahun belum turun. Iya, jadi akhirnya ya hanya kumpul-kumpul dan tidak bisa terima sakramen apapun. Ya. Lalu kaul kemurnian di susteran atau bruder atau suster. Ada susteran yang kaulnya itu untuk 1 tahunan. Jadi seperti Putri Kasih itu setiap tahun kaul janji untuk tidak menikah. Tapi kalau sudah ganti tahun dia keluar, dia bisa menikah. Tapi kalau masih ada yang kaul kekal, jadi ada suster-suster yang kaulnya seumur hidup, maka itu harus disahkan dari Roma. Jadi nggak boleh dari lokal. Ya. Bun. Ini ibu saya mereka. Jadi bukan jelas nama itu. Oh, gitu. Ketemu. Nggih, Burun. Lalu penculikan. Jadi kalau ternyata tahu bahwa pasangannya itu adalah diculik, maka itu juga halangan untuk menikah, kecuali sudah diteliti bahwa dulu menculik, tetapi sesudah penculikan ternyata yang diculik sendiri. Jadi bukan terpaksa, tetapi akhirnya mencintai, dan itu akhirnya kedua orang tuanya juga bisa menyetujui dan sebagainya. Ya. Lalu ada kejahatan, misalnya dalam ditahanan. Jadi itu halangan. Jadi perlu izin khusus kalau ternyata mau ning penjara kok jalur nikah secara Katolik itu izin khusus. Kalau memang itu dianggap layak atau memenuhi syarat. Ya. Lalu hubungan saudara itu di Gereja Katolik tidak pernah berani menikahkan kakak beradik. Kandung, ya. Meskipun angkat, tetapi kalau sudah dinyatakan secara hukum itu sama dengan kandung. Jadi meskipun satunya anak tiri, tapi tetap itu karena itu yang disebut dengan kelayakan publik dalam bahasa hukum. Karena meskipun dia anak angkat tetapi sudah disahkan oleh hukum, maka itu dianggap oleh masyarakat sebagai anak. Maka tidak bisa misalnya saya dengan saudari tiri saya nikah, tidak bisa. Gereja Katolik tidak akan berani. Lalu, nah sekarang hubungan semenda itu sepupu. Jadi kalau cucu antar cucu itu jelas tidak bisa. Lalu ini cucu dengan ponakan yang lain, nah itu jelas nggak bisa. Itu halangan. Ya. Kalau ngitungnya itu semenda itu bisa begini. Semenda yang pertama adalah misalnya Bapak Ibu, saya menikah dengan Bu Priska. Bu Priska itu punya adik, punya kakak, punya gitu ya. Nah, adik kakaknya Bu Priska misalnya alasan apa sehingga pisah ranjang itu sungguh disahkan, disetujui, difasilitasi oleh gereja, yaitu satu, adanya perzinahan. Pasangannya sudah tidak mungkin lagi bisa berhubungan dengan pasangannya karena
jelas sudah tidak nyaman dan sebagainya, dan tidak mampu untuk hubungan badan, tidak mampu lagi. Tentu ini tidak sesederhana itu ya. Pasti nanti pastor paroki atau tribunal akan bertanya lebih dalam, di mana yang pihak tak bersalah itu mempunyai alasan legitim apabila tidak menyetujui perzinahan itu dan tidak menyebabkan jadi lalu alasan lain, misalnya bahaya iman, seperti misalnya ada bahaya kalau kami serumah itu akan terjadi pemotatan. Nah itu maka bisa gereja paling tidak bisa memberi izin supaya dia sebagai orang Katolik bisa melaksanakan iman Katoliknya. Ya. Atau membahayakan jiwa, membahayakan nyawa. Jadi ternyata di saat tertentu dia lalu ada gangguan saraf, sehingga kalau marah ujuk-ujuk yuk peso terus apa mau membacok bojone. Ya, atau karena penyakit menular dan sebagainya. Ya, oke, next. Sekali lagi prinsip ini adalah berisiko, Bapak Ibu, karena akan sangat mudah menjadi lebih mudah untuk akhirnya ke tahap pembatalan. Jadi orang kalau sudah pisah sekian lama itu kan cenderung sudah nggak ada rasa, nggak ada hati. Maka akibatnya apa? Terus gak iso lagi ya dengan dia, lebih baik cerai gitu. Itu bahaya yang bisa terjadi. Lalu perpisahan itu tadi, pisah ranjang itu haruslah merupakan alternatif terakhir yang boleh diambil dalam keadaan terpaksa atau bahaya. Ya, kalau tidak, ya nggak usah lah, nggak usah. Yang penting malah yang penting ke konsultasi perkawinan. Kalau tidak menyangkut bahaya nyawa dan sebagainya. Lanjut. Lalu pemutusan perkawinan itu tadi kan pemisahan, sekarang pemutusan. Prinsip umumnya bahwa perkawinan yang syarat dan kesadaran, kemauan, kehendak dan kemampuan melaksanakan kewajiban hakikat tugas perkawinan Katolik terpenuhi dan sudah berhubungan badan, pada prinsipnya tidak mampu gereja untuk membatalkan atau memisahkan kecuali oleh kematian itu sendiri. Jadi karena itu adalah urusannya Tuhan. Semua perkawinan lain, nah selain itu tadi, baru otoritas gereja yang berwenang itu mampu untuk melakukan tugasnya secara moral dan secara hukum kepada permintaan-permintaan. Makanya kalau sudah misalnya ya dulu perkawinan dan selama bertahun-tahun itu yang disebut dengan ratum et consumatum. Ratum itu semua syarat-syaratnya benar sah, tidak ada masalah apa-apa dan sudah berhubungan badan dalam buktinya punya anak dan sebagainya. Pada prinsipnya kalau sudah begitu, nggak usah mengajukan pembatalan perkawinan. Gereja pasti tidak mampu untuk melakukan, nggak punya wewenang untuk itu. Yang punya wewenang hanya Tuhan. Ya, kalau ada hal-hal lain baru. Ya, terus tentang pemutusan itu satu, namanya kenapa kok Paus sampai mengeluarkan namanya izin
pemutusan. Itu karena satu, yaitu karena iman Paulinus. Next. Yaitu tadi yang saya ceritakan, demi iman pihak Katoliknya yang mau diselamatkan. Karena mengapa kok saya membatalkan perkawinan atau memutus perkawinan ini? Karena saya ingin menyelamatkan iman. Yaitu ketika perkawinan antara dua orang yang belum baptis, itu kalau dia menikah, lalu ini juga misalnya saya ingin nikah di gereja, pada dua-duanya orang belum baptis, maka ini perlu izin privilegi Paulinus, karena mereka dua-duanya ingin beriman secara Katolik. Lalu dalam perjalanan kalau yang belum baptis itu yang baptis hanya satu, dalam perjalanannya kan akhirnya baptis. Tapi ternyata yang satunya membatalkan, nggak jadi mau baptis. Lalu yang tidak baptis ternyata pergi selingkuh, kayak gitu ya. Pokoknya sudah nggak satu rumah lagi. Lalu interpelasi terhadap yang pergi itu tadi. Jadi itu Romo dan Tribunal itu punya tugas untuk mencari pasangan yang pergi tadi, untuk menanyai dan bertanda tangan. Itu yang namanya interpelasi. Apakah sungguh-sungguh Anda sudah tidak mau nikah lagi serumah dengan si Bapak A ini gitu? Kalau dia menyatakan iya, saya sudah tidak bisa lagi, tanda tangan, itu baru keluar surat ini, Privilegium Paulinum. Ya. Tentu syaratnya adalah kalau calonnya yang baru, si bapak itu tadi karena sudah ditinggalkan itu, calonnya yang baru adalah Katolik. Kalau tidak Katolik itu sulit lagi. Ya. Next. Kenapa sulit? Karena terus alasan apa ini? Kalau nikah kok nikah campur lagi? Sudah yang tadinya itu sudah campur, itu sudah dibatalkan kok mau nikah campur lagi gitu. Makanya kalau ada masalah seperti itu lebih baik cari calon yang jadi supaya keluar izin. Sah. Aman. Nah, pemutusan demi iman pasangan poligami. Seperti contoh kakek saya. Kakek saya itu sebelum jadi Katolik istrinya 4. Jadi itu sah semua. Sing gak sah luwe akeh. Lalu pada umur sekitar 70-an tahun dia minta dibaptis. Nah, apakah bisa? Bisa, tetapi syaratnya istri hanya satu. Jadi gereja tidak mampu, nggak bisa mengesahkan perkawinan poligami. Ya, berarti harus ada pemutusan 3 yang lain. Nah ini silakan. Yang pilihan pertama harus yang pertama, istri pertama. Kalau istri pertama tidak, mungkin itu ya baru ada alternatif itu. Apa? Dalam surat itu nanti akan diteliti itu. Ya. Ya, lalu ya next. Nah kakek saya itu dulu istri yang pertama sudah meninggal. Istri kedua yang tinggal dengan kami tapi tidak punya anak. Terus istri yang ketiga punya anak tapi wes bisa rajang 20 tahun. Yang istri yang ketiga itu punya anak tapi tinggal di tempat lain dan kakek saya itu hanya seminggu sekali absen di sana. Ya, lalu yang disebut dengan menggunakan kuasa tertinggi paus itu yang disebut dengan dissolutio in favorum fidei, yaitu perkawinan yang sudah disempurnakan dengan
konsumatum, artinya sudah ada hubungan intim, punya anak, itu antara orang yang baptis dan yang tidak baptis. Nah, perkawinan antara dua orang yang tak baptis kemudian hanya satu yang baptis, namun tidak bisa diputus dengan privilegium Paulinum karena ada syarat yang tidak dipenuhi, maka perkawinan dua orang yang selama perkawinannya tidak pernah baptis itu nanti izin dengan yang sudah baptis. Paham ya? Jadi misalnya ini ada dua pasang. Indri sudah punya istri, lalu dia ini belum baptis ketika menikah, lalu dalam perjalanannya Indri baptis, artinya lalu dibaharui secara perkawinan gereja Katolik sudah. Nah, saya ternyata dalam perjalanan yang tidak baptis ini tidak mau jadi Katolik dan akhirnya ini bisa secara sipil atau apa gitu ya. Lalu saya sudah Katolik dan juga sudah pisah dengan istri saya. Saya istri ya, perempuan ya, perempuan Katolik. Nah, lah akan menikah dengan Indri, itu masalahnya. Nah, itu yang disebut dengan nanti pengajuannya keuskupan tidak mampu. Itu harus ke Semarang, ke Kardinal Uskup Agung. Nah, Uskup Agung akan menggunakan kuasa tertinggi Paus itu untuk mengizinkan perkawinan itu. Itu harus ada surat dari Roma, oke, boleh gitu. Kalau enggak, ya enggak akan berani. Next. Nah, sekarang apa itu anulasi? Ngurus anulasi perkawinan itu gimana? Yaitu sekali lagi bukan pemutusan atau penceraian perkawinan secara hukum, melainkan membatalkan demi hukum, bukan menceraikan secara hukum ya, tapi membatalkan demi hukum itu sendiri. Ini dalam bahasa hukum kayak begitu. Jadi artinya gini, kalau orang cerai di pengadilan itu kan dia tetap sah perkawinannya sebelum cerai. Itu tetap suami istri yang sah sebelum cerai, lalu sesudah cerai lalu dia tidak lagi sebagai suami istri. Nah, sedangkan anulasi itu orang yang sudah 10 tahun menikah atau 5 tahun atau 3 tahun menikah yang tadinya ini sudah sah secara gereja. Nah, anulasi itu adalah perkawinan, keabsahan perkawinan tadi dibatalkan demi hukum. Demi itu yang dimaksudkan. Jadi tetap tidak diakui perkawinannya sebelumnya ini enggak diakui sah. Jadi masih dianggap legan. Jadi meskipun sudah punya anak. Jadi itu yang disebut dengan pembatalan. Makanya kita bukan perceraian, tetapi pembatalan. Karena yang dibatalkan itu keabsahan perkawinannya. Berarti dulu misalnya aku menikahkan Henry, itu berarti keabsahannya perkawinanmu tak ambil, sehingga kamu tidak lagi sebagai suami istri, maka kamu legan, dia legan. Jadi gitu. Nah, perceraian di pengadilan kan sebelum perceraian dia adalah keluarga yang sah. Jadi keabsahannya tetap berlaku ya. Anulasi perkawinan ini hanyalah kepedulian pastoral, bukan sama sekali untuk tujuan. Maka itu hanyalah jalan keluar yang sungguh-sungguh terakhir ketika yang lain-lain sudah tidak bisa ditempuh lagi. Makanya ya itu enggak akan buka kantor cabang di mana-mana gitu, enggak. Ya, next. Tujuannya apa? Berarti anulasi itu keuskupan. Ya, keuskupan. Kalau keuskupan tingkat lebih kecil gitu ya. Kalau keuskupan sampai ke Roma. Enggak, yang anulasi itu adalah ketindakan yang dibuat oleh tribunal
tribunal itu atas nama uskup untuk membatalkan perkawinan, itu yang disebut anulasi. Kantornya namanya tribunal. Ya, jadi itu adalah jenjang tingkat ketiga. Tingkat kedua itu uskup agung, tribunalnya uskup agung. Tingkat pertama tribunalnya paus. Maka ada yang hanya bisa diputuskan di tingkat paus. Seperti pengadilan itu kan ada pengadilan negeri Surabaya, terus pengadilan tinggi, terus ada mahkamah agung. Nah kayak gitu, 3 sama. Ya. Tujuan kenapa ada putusan anulasi? Karena memang menjaga martabat kesucian perkawinan. Jadi ya tidak mungkin bahwa martabat kesucian sakramen perkawinan akhirnya dilecehkan atau tidak terhargai dalam ikatan laki-laki dan perempuan dalam suatu rumah tangga itu. Jadi demi kesucian perkawinan sendiri maka dibatalkan perkawinan itu. Lalu yang kedua, gugatan atau keabsahan perkawinan diproses dalam pengadilan gerejawi dengan tujuan untuk membela dan melindungi martabat luhur suci perkawinan yang tak terceraikan. Karena gereja mengimani perkawinan yang sudah disahkan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Maka yang bisa dilakukan adalah menarik kembali pengabsahannya, bukan menceraikan ikatan. Ya. Jika tak dapat diupayakan, bisa diajukan anulasi agar kedua pihak berstatus bebas. Jadi sesudah anulasi, statusnya adalah bebas. Itu yang disebut dengan status liber. Kenapa untuk akan kawin secara Katolik mesti dimintai surat baptis? Karena di dalam surat baptis Katolik mesti ada tulisan perkawinannya kapan. Nah itu pasti kalau di gereja Katolik akan tertulis kalau sudah nikah. Maka dia kemanapun, kecuali dia adalah membohongi, yaitu memalsu, makanya pastor mesti mau ngecek di mana kamu baptis. Maka surat baptis hanya berlaku untuk 3 bulan. Jadi sesudah 3 bulan surat baptis itu nggak berlaku. Jadi sesudah 3 bulan kalau mau mencari lagi ya minta surat baptis yang baru. Jadi pergi ke sekretariat di mana kita baptis, lalu di situ kita minta. Maka kayak legalisir, tapi ini ijazah baru, bukan fotokopi ijazah terus dilegalisir, tetapi memang update. Karena yang dulu belum ada tulisan kawin, perkawinan, krisma, komuni pertama kan nggak ada. Tapi kalau sudah ada maka ini yang diterbitkan baru, yang terupdate. Ya. Baik, terakhir tentang tribunal perkawinan. Itulah yang disebut tribunal, itu adalah lembaga peradilan. Dalam bahasa Inggrisnya tribunal, dalam bahasa Latin juga tribunal. Dalam gereja Katolik, pembentukan dan cara kerjanya diatur oleh hukum kanonik sebagai tempat diupayakannya penyelesaian suatu perkara menurut ketentuan hukum gereja Katolik. Karena sebutannya itu, maka disebut juga pengadilan perkawinan. Perkara yang ditangani terbatas pada aspek spiritual tertentu dari perkawinan. Maka tribunal itu nggak bisa mengadili romo yang melakukan kesalahan atau apa, nggak bisa. Itu tribunalnya uskup sendiri yang akan mengadili. Kalau di tribunal perkawinan itu bisa diadakan di setiap kepikepan. Gereja membatasi cakupan kewenangannya pada sah atau tidaknya suatu perkawinan yang telah dilangsungkan. Jadi kesahannya yang diputuskan di sana. Patokan yang digunakan berkisar pada 3 hal pokok, yaitu halangan yang menggagalkan, forma kanonika atau kesepakatan pada waktu peneguhan perkawinan, dan itu adalah dan bagaimana
kepenuhannya janji perkawinan. Itu yang di situ jadi 3 hal pokok. Terus tujuan tribunal perkawinan apa? Adalah menjaga sekali lagi dan melindungi martabat perkawinan. Dan yang kedua, melindungi kesejahteraan suami istri, karena kalau nikah itu berarti suami istri mestinya adalah sejahtera. Maka kita ya tidak mungkin bisa akan tetap mempertahankan sakramen perkawinan sementara tidak terjadi kesejahteraan suami istri yang sebenarnya. Lalu juga demi kebaikan gereja, bonum Ecclesia secara umum. Jadi ini adalah hukum gereja. Gereja Katolik punya hukum. Nah, hukum itulah yang ditaati. Lalu hakikat perkawinan adalah persekutuan seluruh hidup, oke? Nah, itu dijelaskan dalam sakramen perkawinan. Ya, next. Unsur dalam tribunal itu apa? Yang menjadi hakim agungnya, hakim yang utama itu uskup. Otomatis kalau jadi uskup akan jadi hakim yang memberi keputusan. Nah, tetapi untuk memberi keputusan butuh tim. Ada namanya hakim, ada notarius, ada auditor, ada ponens atau relator, ada promotor keadilan, ada pembela, ada pengacara, ada asesor. Itu yang semuanya itu nggak bisa disuap, karena yang akhirnya nanti yang buat keputusan adalah uskup. Ya. Nyuap apa ya nggak akan bakal putus nih ya. Ya, mari kita terakhir tentang hakim atau Dewan Hakim, yaitu biasanya terdiri dari uskup dan beberapa imam atau lebih dari 1 imam yang memiliki kualifikasi hukum, jadi paham tentang hukum gereja, yang memimpin dan membuat keputusan dalam kasus yang diajukan. Lalu promotor keadilan, yaitu seorang imam atau bukan imam, tetapi bertindak sebagai jaksa dalam kasus tertentu, khususnya dalam kasus yang berkaitan dengan hukum pidana gereja. Jadi dia ini yang menjadi apa ya istilahnya, pembela. Nanti bersama, kalau yang promotor keadilan itu pembela sifat adilnya, sedangkan promotor defensor matrimoni pembela kesatuannya. Maka dia itu yang promotor justice itu memperjuangkan ini, kalau enggak diputuskan ini enggak adil, ini adalah itu sing engkel dari situ. Nah, yang satunya yang membela kesatuan suami istri itu. Jadi yang engkel bukan suami istri itu, yang engkel adalah tim ini. Ya, semacam pengacara, pembela dan jaksa penuntut umum. Ya. Lalu ada di situ anggotanya romo semua. Enggak, ada romo, ada awam. Ya. Kalau yang hakim itu selalu imam yang ditunjuk oleh uskup. Lalu notarius atau itu apa kalau di pengadilan namanya? Notarius itu yang mencatat semua proses. Panitera. Itu bukan panitia. Yang membuat catatan resmi dari semua proses dan memastikan dokumen-dokumen yang relevan dijaga baik. Jadi di situ sendiri ada tim. Ada yang rekam prosesnya, lalu ada yang ngetik, yang nimbul apa, merekam pembicaraan proses perdebatannya, dan lalu notarius utama itu yang membuat kesimpulannya. Jadi ada 3 pihak ya. Lalu advokat, yaitu seorang imam atau awam yang berfungsi sebagai pengacara, memberikan nasihat hukum dan mewakili pihak-pihak terlibat yang dalam kasus. Jadi bisa saja nanti pihak laki-laki punya pengacaranya, pihak perempuan punya pengacaranya yang bisa mewakili pihak, atau dari saksi atau dari orang tua, itu bisa.
Lalu yang saksi ahli itu orang yang dipanggil, bisa seorang psikolog, ahli psikologi, bisa saja seorang ahli hukum sipil, bisa saja seorang ahli hukum gereja. Ya, bisa saja orang macam-macam tergantung keahlian yang dibutuhkan. Nah, seluruh lembaga tribunal itu dipimpin oleh namanya Vikjud atau Vicaris Judicial, yang dia menjadi wakil uskup atas nama uskup, mengelola seluruh proses pengadilan di tingkat keuskupan. Maka dia membentuk tribunal di Madiun, tribunal di Blitar, tribunal di Blora, Bojonegoro, dan tribunal di Surabaya. Ya, itu yang ngatur adalah Vicaris Judicial. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Moga-moga Anda semua enggak pernah masuk tribunal. Baik, terima kasih Romo. Tepuk tangannya untuk Romo. Tapi Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan banyak sekali tentang adanya keputusan dan tribunal. Saya berharap yang ada di sini, di lingkungan yang offline dan online, jangan sampai ikut-ikutan di tribunal, sakit itu nanti. Ya. Dan yang paling penting, di mana kita menjaga istriku, menjaga suamiku untuk selalu setia. Dalam untung dan malang, Sehat, dalam suka dan duka. Nah, baik. Untung dan rugi. Untung dan rugi. Baik, terima kasih banyak Romo atas segala pemaparannya untuk menjadi tambahan ilmu kami, ilmu yang baru untuk kita mengenal gereja-gereja Katolik. Nah, sebelum menjawabi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari umat yang online maupun offline, ya, kami persilakan dulu untuk Bapak Ibu ya, sebelum bertanya masih silakan makan dulu yang sudah disediakan. Terima kasih kepada Yosef, lingkungan Yosef yang sudah berkenan, dan kepada seluruh umat yang ikut aktif dalam partisipasi Guli Katekesi Paroki SLK. Nah, sebelum saya melanjutkan di sesi tanya jawab, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan nama dan lingkungan serta apa yang ingin dipertanyakan kepada Romo Didi. Nah, Pertanyaan dari sana. saya buka untuk pertanyaannya, bisa mengangkat tangan atau resen, silakan dari Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Baik online maupun offline. Nah, baik. Offline. Baik. Nggih. Saya tidak akan kita sifatnya usulan aja. Setelah paparan dari Romo yang panjang lebar tadi, alangkah baiknya tadi kan ada konseling. Tiap wilayah itu paling nggak itu ada konselingnya, konseling perkawinan pertama. Yang kedua masalah materi yang dipaparkan tadi mau diperbanyak dalam arti nanti dibagikan, paling tidak itu ketua lingkungan itu bisa ada materi itu, atau paling nggak ya ada asisten imam, biasanya sering dialami masalah itu. Jadi saya harapkan materi bisa direpro, nanti bisa dibagikan ke ketua lingkungan wilayah. Sekali lagi usul Romo paling nggak ya nanti ada pelatihan masalah konseling, paling tidak ya tiap minimal ini satu lah tiap wilayah yang kiranya dipandang untuk bisa mau memahami materi-materi yang disampaikan Romo tadi. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Nanti untuk materi pasti akan kami bagikan di grup Kaling dan juga grup yang ada di gereja. Pertemuan ada, setiap pertemuan kita selalu membagikan dan formatnya YouTube juga Pak ada. Jadi selain PPT ini juga ada YouTube juga.
Baik, untuk Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi untuk online maupun offline? Ada. Wah, ada. Baik, silakan. Biar kelihatan. Oke, selamat malam Romo, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Saya Pak Petrus, Kaling Lingkungan Desa 4, Kaling yang baru dan belum banyak pengalaman Romo. Tempo hari itu saya kedatangan warga saya yang minta surat rekomendasi atau surat pengantar untuk mengajukan perceraian. Ya. Sampai menangis-nangis Romo. Sedangkan saya sebagai Kaling baru dan belum pernah mengalami hal seperti ini. Saya juga bingung. Setahu saya di Katolik itu tidak ada surat cerai. Kalau soal pembatalan, saya juga kurang tahu. Mungkin malam hari ini ada pencerahan sedikit dari Romo untuk inspirasi saya dan kali-kali yang lain mungkin yang akan mengalami. Terima kasih. Terima kasih. Kita ini bersyukur ada punya kaling-kaling. Ada kaling, ada korwil, dan ada asisten imam, ada pemandu yang kadang-kadang menjadi jujukan bagi umat yang memiliki masalah yang harus dipecahkan. Nah, lalu yang penting bahwa para kaling itu filter pertama. Kaling itu bukan untuk memutuskan perkawinannya, jelas enggak? Kaling adalah pertama adalah menampung keluh kesah umat, lalu mendengarkan apa masalahnya dan tidak usah memecahkan masalah itu di situ. Tapi bahwa apa yang menjadi keluh kesahnya ditampung dan lalu para kaling membuat koordinasi dengan sekretariat untuk mengatur kapan waktu bisa bertemu Romo. Jadi yang ketemu bukan kalingnya tetapi yang bermasalah itu. Nah, lalu supaya bisa secara pribadi bertemu dengan Romo. Nah, lalu nanti Romo yang akan memilah permasalahannya. Jangan-jangan ini masalahnya komunikasi. Jangan-jangan ini masalahnya adalah halangan-halangan yang tadi. Jangan-jangan masalahnya ini adalah sebuah konflik warisan. Jangan-jangan ini adalah masalah mungkin psikologis atau apa begitu ya. Jadi lalu nanti Romo lah yang akan merujuk apakah ini yang akan menjurusnya ke arah tribunal atau bukan. Jadi nanti yang menjawab boleh atau tidak, iya atau bukan itu adalah Romo. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu Kaling itu tidak nanti malah dipersalahkan di lingkungannya oleh warganya, tetapi Bapak Ibu Kaling memfasilitasi menjadi telinga yang baik, yang bisa mengerti, dan lalu sesudah itu bisa mengajak berdoa bersama, lalu memfasilitasi bertemunya si orang yang punya masalah itu dengan Romo. Itu yang nanti wewenang kita sampai di situ aja, daripada nanti kita keliru untuk menangani masalah-masalah yang kadang itu tahap pertama itu adalah sesuatu yang sifatnya emosional, kemarahan yang memuncak. Maka syukur ada ketua lingkungan yang menjadi pendengar yang baik untuk keluhan warga itu. Lalu tentang pada hari ini saya sangat senang disadari Pak Yos tadi ya. Ya, itu betapa pentingnya pengetahuan tentang hal seperti ini. Dan yang kedua, betapa pentingnya ada konsultasi atau
biro konseling keluarga. Bukan hanya keluarga sebenarnya. Pak Sutri, bisa kakek nenek, lansia. Karena yang punya masalah itu kan bukan hanya suami istri Pak Sutri, tapi juga para lansia, OMK, remaja. Nah itu harapannya nanti kita di paroki kita bisa diproses ke arah sana. Makanya ketua lingkungan bila tahu bahwa di lingkungannya ada warga misalnya dosen psikologi atau sarjana psikologi atau orang yang punya surat izin praktek konselor, itu kalau bisa diinfokan ke paroki, sehingga nanti paroki bisa mengajak mereka semua pelayanan di dalam dunia permasalahan hidup keluarga ini. Kalau tentang isinya ceramah hari ini itu memang wewenangnya bidang sumber, tetapi tersedianya konselor itu adalah bidang formasio. Itu nanti yang seksi keluarga yang memikirkan dengan bidang formasio untuk keberadaan ruang konsultasi bagi keluarga-keluarga di rumah kita ini. Ya, terima kasih. Malah pernah terjadi ya. Kalau bisa sekretariat itu nanti kita usulkan ke depan, itu ada hotline konseling keluarga. Jadi ada HP nomor yang siap dihubungi. Jadi itu bukan konselor, tapi adminnya. Nah, ada beberapa SOP pertanyaan yang diajukan oleh admin. Ini masalah apa? Kalau masalah iman nanti menghubunginya ke Romo. Admin ini yang menghubungkan janji ketemunya dengan kalau masalah itu ekonomi, ya nggak bisa ke Romo, mungkin ke seksi sosial atau siapa yang bisa membantu. Kalau masalah moral, masalah iman itu ke Romo. Tapi masalah perkawinan ini nanti yang lebih tepat adalah konselor perkawinan. Jadi yang bisa tahu trik-trik dan solusi-solusinya itu adalah konselor perkawinan. Romonya gak rapi. Seluk-beluknya meskipun dari sisi pengetahuan bisa saja lebih tahu dari para pasutri, tetapi bahwa akan beda kalau itu ditangani lebih realistis kalau konselor yang adalah pasutri. Itu beda. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Gitu ya Pak Petrus dan Pak Yos atas penjelasan untuk pemaparannya Romo. Baik, ada lagi dari Bapak Ibu yang online, silakan bisa residen untuk mengajukan pertanyaan, atau yang offline secara langsung ada pertanyaan lagi perihal tentang tribunal dan juga keterlibatannya untuk pembatalan perkawinan Katolik. Selamat malam. Malam. Basis 2. Basis 2 ya. Ya, rumah. Oke. Baik Ibu, dua monggo. Selamat malam Bapak Ibu. Salam. Selamat malam Romo. Terima kasih sudah memberikan pencerahan dan membuat kami menjadi makin memahami tata cara perkawinan Katolik dan gimana masalahnya. Saya punya 2 pertanyaan, Romo. Yang pertama itu berkaitan dengan pembatalan kawinan. Yang kedua mungkin tidak relevan dengan ini, tapi saya ingin tahu. Yang pertama ini gini, Romo. Sering terjadi kita menemui perkawinan beda agama. Ya, misalnya satu orang ini Katolik menikah dengan orang dengan beragama lain. Nah, saya tak tahu tuh pernikahannya di mana gitu. Tetapi yang
Katolik ini tetap menjalankan ajaran agamanya, tetap ke gereja, tetap ya istilahnya menjalankan kewajibannya sebagai orang Katolik pada umumnya. Nah, itu bagaimana pandangan gereja terhadap pernikahan semacam itu? Itu yang pertama. Yang kedua, Baik, untuk perkawinannya secara apa Ibu? Untuk perkawinan yang dulu. itu Perkawinan di gereja. apakah di Katolik itu diizinkan untuk menikah dengan beda agama, atau jika misalnya salah satu mereka menikah secara siri dengan agama Islam, tapi yang salah satunya itu tidak meninggalkan ajaran Katoliknya, tetap menjalankan ajaran Katoliknya, tetap ke gereja, itu bagaimana? Nah, jadi kami campur. Itu misalkan siri, kami siri, ya, semisal mereka berdua ini satu Katolik, satu Muslim, kawin siri, tetapi yang Katolik tetap jadi Katolik, nggak berubah menjadi Muslim. Bagaimana dalam pandangan gereja itu? Karena kelihatannya mungkin nggak masuk akal ya, tetapi ada banyak kejadian yang kita temui dalam kehidupan kita. Ya. Yang kedua, tentang perkawinan sesama Katolik ya, tetapi mereka berkomitmen untuk child free. Nah, itu bagaimana juga pandangan gereja terhadap hal semacam itu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pertama, kalau ada tahu ternyata ada nikah siri, beda agama dan sebagainya, jangan ibu sendiri yang datang ke sana kepo-kepo nanyai lalu kamu ini, nggak usah. Lebih baik cerita kepada ketua lingkungan, ngomong ketua lingkungan supaya nanti ketua lingkungan bisa mencari orang yang tepat untuk berbicara supaya tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang. Itu lebih, karena tujuan kita ini bukan untuk melehke orang, tapi menyelamatkan jiwa. Itu yang harus dipegang dulu supaya kita hati-hati kalau ngajak ngomong masalah pelik dalam keluarga. Maka temukan orang untuk apa? Untuk diajak konvalidasi perkawinan, untuk diajak untuk membaharui perkawinannya, mengesahkan perkawinannya. Kalau toh tidak mau rame-rame nggak masalah, nggak masalah. Karena inti dari perkawinan itu bukan tukar cincinnya, bukan pakaiannya, bukan gemebiarnya, itu bukan. Yang paling pokok adalah ucapan janji setia satu sama lain. Hanya itu toh. Selain itu tidak ada masalah. Maka kadang-kadang hambatannya itu apa? Karena sudah bertahun-tahun malu diketahui banyak orang macam itu toh. Nah itu difasilitasi. Yang penting bagaimana supaya perkawinannya itu menjadi sah. Yang kedua, kalau yang kedua tadi apa? Child free. Ya, kalau itu diketahui sebelum pernikahan, maka gereja tidak akan berani menikahkan. Saya sendiri ngalami, ada salah satu famili saya, ternyata ditanya, kenapa kok sampai hari ini nggak punya nikah? Sudah perkawinan 12 tahun. Ditanyai ternyata masing-masing normal, nggak ada masalah dari sisi medis. Tetapi ternyata hanya berdua diam-diam untuk berkomitmen tidak punya anak. Dan pada waktu kanonik itu tidak ngomong kepada pastornya. Jadi dia berbohong ketika di kanoniknya, penyelidikan kanonik. Maka ya syukurlah bahwa mereka berdua tidak ada masalah dalam keluarga, tetap kompak sampai hari ini kemana-mana naik gunung berdua kayak gitu. Jadi tetapi kalau seandainya ada masalah dan itu
menjadi alasan untuk perceraian, nah itu bisa menjadi dasar halangan yang mengganggu keabsahan perkawinan. Gereja bisa membatalkan perkawinannya. Ya, tetapi kenyataannya mereka berhubungan intim. Jadi konsumatum, ratum et konsumatum berarti, dan itu tidak mudah untuk membatalkan perkawinannya. Tapi kalau yang penting bahwa bagaimana mereka mengaku dosa untuk atas kebohongannya itu yang pertama, dan yang kedua karena telah memisahkan antara hubungan seksual dengan lahirnya anak, dia putus hubungannya. Nah itu adalah dosa yang kedua. Itu yang child free. Sehingga sampai hari ini gereja tidak pernah menyetujui tentang child free. Tapi kita tidak pernah bisa sesama umat mengadili child free-nya orang. Enggak, itu namanya kepo ya. Nanti hanya mau nambah masalah. Tetapi bahwa syukur bisa mengajak, ayo kamu tuh sebenarnya tersempurnakan keluargamu kalau kamu bisa punya anak, atau membantu memfasilitasi kalau kamu ada masalah apa, ada trauma kah? Apakah ada? Saya pernah juga sebuah upacara arwah sebenarnya, misa arwah. Ketika sesudah misa arwah, dia si mempelai laki-laki, si bapak, istrinya meninggal. Dia perkawinan sudah 27 tahun dan belum punya anak. Lalu si bapaknya ini ternyata sesudah misa dia merasa berdosa sekali karena dialah yang tidak mau punya anak. Dan istrinya sebenarnya menahan diri dan menerima kenyataan pahit itu, sebenarnya rindu punya anak. Tapi untuk demi keutuhan keluarga dia menuruti karena ternyata suaminya itu ada ada kelainan psikologis. Dia benci sekali kalau ada anak kecil yang rebelin. Kalau bapak ibu gak senang ya rebelin cilik-cilik, tapi dia enggak. Nah, dan itu tidak pernah diungkapkan pada waktu sebelum perkawinan. Ya. Harapan kita semua itu nanti konselor perkawinan bisa membantu mengurai masalah itu. Karena masalahnya adalah masalah traumatik, masalah psikologis yang harus disembuhkan. Jadi bukan masalah perkawinan sebenarnya itu, bukan masalah child free, tetapi masalah karena trauma dan ada fobia dengan anak kecil. Nah itu yang perlu disembuhkan. Ya. Begitu kira-kira. Kalau ada lagi, ini sampai jam berapa ya? Sampai selesai. Jam 9 juga. Sudah diakhiri daripada nanti gegeran di rumah. Ya disambung lagi nanti guling yang berikut ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk antusiasnya, untuk kesediaan untuk hadir baik maupun online. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Romo, Bapak Ibu untuk partisipasinya. Dan saya menggarisbawahi salah satu besarnya adalah apa yang telah dipersatukan Allah. Terima kasih untuk semuanya. Saya harap untuk bisa on cam, mari kita untuk berfoto bersama. Nanti yang sini sendiri. Nah yang ini, Yang sini sendiri. sini. Mari Bu Ika, Pak Adi, Bu Maria bisa diarahkan lingkungan nomornya 15+2 untuk lingkungan yang nomor 15+2 Yakobus 3. Terima kasih kebersamaannya. Oke, mari dibuka semua untuk kameranya. Betul. Nah, foto. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi tunjukkan senyumnya. 1, 2, 3.
Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertemuan malam hari ini. Baik, untuk itu saya mohon kepada Bu Bambang untuk mengakhiri pertemuan dalam kegiatan katekesi guling ini, dan nanti akan ada berkat dari Romo. Sekalian doa makan. Bapak Ibu, marilah acara ini kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Puji, syukur, dan terima kasih kami aturkan kehadirat-Mu atas segala berkat rahmat dan kasih-Mu yang selalu kami terima hingga saat ini. Teristimewa sekali pada malam hari ini ya Bapa, kami semua telah Kau kumpulkan secara offline dan online untuk mengikuti katekese tentang pemutusan pernikahan secara Katolik dan tribunal yang disampaikan oleh Romo kami, Romo Didi. Sungguh sangat bahagia sekali kami semua bisa mendengarkan katekese ini, karena kami semua sangat tabu untuk pengetahuan ini. Semoga apa yang kami terima pada malam hari ini menjadikan berkat bagi keluarga kami, menjadikan berkat bagi sesama kami, dan menjadikan berkat bagi umat seluruh paroki Sakramen Kudus. Ya Bapa, bila sebentar lagi kami mau pulang, kiranya Engkau memberkati kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat, bertemu dengan keluarga kami. Saat ini ya Bapa, kami semua akan menikmati santapan malam yang disediakan oleh keluarga Yosef. Kiranya Engkau memberkati makanan ini agar menjadikan berkat bagi jiwa dan raga kami. Dan semoga Raja Kemuliaan selalu menyertai kami dalam perjamuan surgawi nanti. Mohon berkat Romo. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, keluarga kita, khususnya ikatan kesetiaan dalam suka dan duka, aneka macam jatuh bangun, membangun keluarga kita pada hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Bambang, terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut secara online. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Mari silakan makan. Selamat makan. Dian langsung. Terima kasih semuanya. Oh, ya bagus. Selamat makan. Lingkungan N ya. Iya. Apa